Perkenalkan, nama saya Rafael Eliaris. Saya akan membuat sebuah e-commerce dari Odoo menggunakan modul CRM pada Odoo. CRM merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas penjualan dalam sebuah website atau organisasi. Pertama, kita masuk dulu ke aplikasinya. Secara umum, tugas CRM ini membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perilaku pengguna. Hal ini agar perusahaan bisa memperbaiki sistem operasional dan pelayanan mereka. Kita pilih dulu aplikasi dan mengisi kolom instan loginnya. Ada 3 tahap dalam sistem CRM yang harus dilakukan oleh setiap korporasi, yaitu memperoleh pelanggan yang baru, menambah nilai dari pelanggan, dan mempertahankan pelanggan. Nah, ini udah jadi. Kita tunggu sebentar. Ini adalah halaman utama dari Odoo CRM-nya. Kita klik dulu. Membuat pipeline pada modul CRM. Kita tinggal mengisi data-data yang perusahaan kita yang bekerja sama dengan kita. Kita scroll, ini sudah jadi. Modul CRM pada Odoo ERP ini dapat mengorganisasi saluran, merencanakan kegiatan, mengelola opportunity yang hilang, mengelola beberapa tim sales, dan juga mendapatkan leads. Dalam hal ini, kita dapat menganalisa kinerja, mengecek win atau loss ratio untuk mengetahui tingkat keberhasilan pipeline ini. Odoo CRM dapat menghitung win atau loss ratio. Oke, lalu kita install beberapa modul untuk e-commerce-nya. Invoicing, setelah itu kita
install lagi. Modul yang dibutuhkan yaitu e-commerce, mana ya, kita isi beberapa pertanyaan untuk membuat websitenya. Di sini kita dapat menulis online store apa yang kita butuhkan untuk membuat website ini. Mana ya? Kita dapat membuat paletnya untuk halaman. Untuk itu kita membutuhkan halaman dan beberapa fitur yang dibutuhkan dalam penjualan. Service ya, lalu habis itu klik my website. Kita bisa menggunakan beberapa tema yang sudah disediakan. Ini adalah tampilan website yang sudah disediakan oleh Odoo sendiri. Di sini sudah ada beberapa fitur-fitur yang tadi kita pilih. Kita juga dapat mengedit beberapa parsial yang dibutuhkan. Di antaranya adalah banner, cover. Di sini juga kita dapat mengubah beberapa itu konten yang kita butuhkan. Ini adalah fiturnya, shop, service, dan pricing. Ini adalah bagian editnya. Untuk posisi cover, di sini adalah tempat untuk mengedit halaman yang ada di tampilan websitenya. Kita bisa mengubah sesuai yang kita butuhkan. Fitur yang disediakan Odoo cukup lengkap untuk membuat beberapa website yang simple seperti ini. Cukup mudah digunakan untuk pemula. Kita save. Kita lihat dulu, di sini tidak ada produk. Maka dari itu nanti kita akan mengisi produk yang ada di sini di shop. Untuk memulai kita harus kembali lagi ke menu utama. Kita harus menggunakan invoicing.
mengisi data-data perusahaan yang sudah kita isi tadi yang ada di CRM. Dan kita langsung apply aja. Untuk beberapa fitur kita bisa mengedit logo kita tadi jika dibutuhkan. Sekarang membuat layout invoice-nya. Ini adalah seperti receipt yang keluar dari penjualan ketika customer sudah membayar penjualan. Kita bisa mengedit, menambahkan logo dan sesuai apa yang kita butuhkan. Kita buat dulu invoice-nya. Ini adalah contoh membuat invoice. Kita memilih customer yang kita sediakan tadi, yang kita buat. Ini adalah tenggat waktu yang dibutuhkan untuk membayar produk yang kita sediakan untuk pelanggan. Kita buat 15 hari. Di sini kita bisa menambahkan produk. Ini hanya contoh saja, tapi untuk membuat produk ada di bagian customers. Untuk menambahkan juga ada di sana. Kita coba misalnya bokcoy harga 5.700 dengan pajak 10%. Kita save dulu, kita confirm. Kita dapat mengirimkan invoice ini kepada pelanggan kita untuk membayar produk yang akan dibeli. Ini adalah contoh invoice yang sudah dibuat. Ya, begini tampilannya seperti yang tadi di setting. Cukup simpel. Kita kembali lagi. Kita dapat membuat produk di sini tadi yang seperti saya katakan. Untuk membuat produk, menambahkan produk, contohnya kita tambah tomat. Produk yang ditambahkan ini nanti akan bisa terlihat di halaman website nanti di bagian shop. Kita save.
kita buat, dan kita buat lagi misalnya bokcoy, kita kasih harga 5.700 seperti tadi. Kita save dan kita lihat di sini ada yang sudah terlist kan. Kita ganti ini harganya, kita ganti chili spinach, bayam. Kita buat lalu kembali. Nah, jadinya seperti ini. Kita kembali lagi ke invoicing, ke halaman utamanya. Kita kembali ke website. Ini adalah data e-commerce dashboardnya. Nanti ada penjualan yang kita jual itu, ada berapa engagement yang sudah kita peroleh. Kita dulu. Ini untuk menggunakan payment method. Kita beli dulu tuh. Kita menggunakan order payment dulu ya. Kita tes saja pakai gunakan tes. Nah, lalu kita ke input taxes ya 10% aja. Untuk domain, kalau sudah benar-benar ingin membuat sebuah website, kita dapat menggunakan domain yang sudah kita sediakan. Kita kembali ke website. Nah, di sini kita bisa ke shop. Nah, ini adalah list produk yang sudah kita buat tadi. Kita bisa mempublishnya dan menjualnya kepada para penjual. Sekarang kita tes dulu untuk menjual produk-produk ini. Kita coba bayam 4. Dan tomat kita gunakan 1 kilogram tomat. Ya, seperti ini membuatnya cukup mudah untuk digunakan untuk seorang pemula seperti saya contohnya. Di sini kita juga bisa menambahkan produk langsung dari websitenya. Langsung dari sini produk name. Contohnya chili. Kita juga bisa mengedit harga dari sini juga.
Di sini kita bisa menambahkan gambar yang kita jualkan nanti, contoh produk yang akan kita jualkan. Kita coba, kita kesini, lalu kita dalam proses checkout. Kita tinggal mengisi beberapa data yang perlu diisi. Street number, kita isi dulu. Untuk proses checkout, katanya salah deh, jalan. Ya, habis itu kita klik next. Ini adalah bagian billing address-nya. Sini sudah tertera. Kita confirm. Untuk penjualan kita menggunakan wire transfer karena tadi untuk menginstal beberapa modul untuk membuat bagian paymentnya, kita cukup menambahkan modul-modul yang sudah tersedia tadi di aplikasi. Nah, ini adalah bagian terakhir dari sebuah paymentnya. Di sini ada informasi yang tertera dan produk. Di sini harga. Udah kosong. Ya, itu saja mungkin yang saya presentasikan dalam membuat e-commerce melalui Odoo. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam membuat dan mengaplikasikan beberapa modul-modul yang kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.